The thinking is so quick. He sees the goalkeeper slightly off his line. Has now. Oh, he's done it. Kalau kita berbicara seorang striker, maka kita wajib memasukkan nama Luis Suarez ke dalam jajaran striker terbaik. Semua atribut striker hebat ada pada diri Luis Suarez. Insting yang tajam, ketenangan bak singa yang mengintai mangsa, syutingnya bak peluru sniper yang menghujam lawan. Luis Suarez mungkin bisa dibilang adalah striker terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola. Kita sudah melihat kiprah luar biasanya bersama Liverpool. Ia mampu mencetak 69 gol dalam 110 pertandingan di Liga Inggris saat bermain untuk Liverpool pada tahun 2011 sampai 2014. Ketika Luis Suarez memutuskan pindah ke Barcelona pada tahun 2014, ternyata itu adalah sebuah keputusan yang tepat untuk perjalanan karir Luis Suarez. Dengan klub Katalan tersebut, ia banyak meraih trofi. Kisah perjalanan karir Luis Suarez tak semudah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ia banyak melalui jalan terjal dan berliku hingga bisa sesukses sekarang. Pria yang bernama lengkap Luis Alberto Suarez Diaz lahir 24 Januari 1987 di sebuah kota yang bernama Salto, terletak di bagian utara negara tersebut. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Uruguay yang memiliki populasi sekitar 97.000 jiwa. Luis Suarez dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah Suarez bekerja sebagai buruh pabrik dan ibunya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ia memiliki 7 orang saudara. Kakak tertuanya, Paulo Suarez, merupakan pesepak bola profesional yang bermain untuk salah satu klub di Guatemala. Masa kecil Luis Suarez sangat akrab dengan kemiskinan. Bahkan untuk membeli sepasang sepatu untuk bermain sepak bola, ia tak mampu. Namun Suarez sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut karena kecintaannya pada sepak bola. Ia terus bermain sepak bola meski di jalanan. Suarez juga diterpah masalah lain, yaitu saat kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Saat itu usianya masih 9 tahun dan dirinya harus menjalani hari-hari sebagai anak yang tak benar-benar merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Sehingga Luis Suarez bekerja sebagai penyapu jalan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan kebutuhan sehari-harinya. Meski begitu, ia masih terus menggeluti hobinya untuk bermain sepak bola dengan bergabung bersama Ureta FC. Di timnya itu, Suarez mencetak hat-trick pada pertandingan pertamanya. Suarez datang sebagai pemain pengganti dan berhasil mengejutkan banyak pihak. Wilson Pires, seorang pencari bakat dari klub nasional, terkesima dengan bakat besar Luis Suarez. Kemudian ditawari masuk di akademi klub tersebut. Sambil menimba ilmu sepak bolanya, Luis Suarez memutuskan untuk terus bekerja untuk meringankan beban keluarganya. Pada usia 11 tahun, ia hampir saja mengakhiri mimpinya sebagai pesepak bola profesional karena keluarganya tidak mempunyai cukup uang untuk membiayainya mengikuti latihan bersama klub nasional junior. Hingga masa remaja Luis Suarez dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan sering pulang malam dengan alasan mencari ketenangan dan melepaskan beban berat kehidupannya. Ia seakan lupa akan mimpi-mimpinya. Berkat dukungan dari ibu dan neneknya, hingga Luis Suarez mampu bangkit dari keterpurukan dan mengejar mimpinya kembali yang sempat tertunda. Hingga pada akhirnya ada satu hal yang benar-benar merubah hidupnya. Di usia 14 tahun, Suarez jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Sofia, wanita yang menjadi istrinya. Keduanya berkenalan dan menjalin hubungan spesial. Sofia memberi dampak yang sangat positif bagi Suarez. Dirinya mulai meninggalkan kebiasaan buruknya dan mencari pekerjaan lebih. Hal ini ia lakukan untuk menabung demi bisa melanjutkan hubungannya dengan Sofia. Suarez sadar bahwa dirinya hanyalah seorang pemain sepak bola amatir yang juga bekerja sebagai penyapu jalan. Paling tidak, uang yang ia kumpulkan bisa sedikit membantu merubah penampilannya. Tak hanya hal tersebut, Sofia juga membantu Suarez untuk menjaga tubuhnya agar tetap bugar.
wanita idamannya itu sering memberi Suarez makanan yang sehat dan mendorong untuk terus hidup sehat. Dengan begitu, penampilannya akan terus membaik. Akhirnya, Luis Suarez dengan segala tekadnya kembali berlatih untuk mewujudkan cita-citanya. Kegemilangannya membuat Luis Suarez sukses melakoni debut bersama klub nasional Montevideo Senior pada usia 18 tahun. Dalam 29 kali pertandingan di Uruguay, Luis Suarez berhasil mengantongi 12 gol. Pada tahun 2006, ia memutuskan pindah ke Belanda dan bergabung dengan FC Groningen. Luis Suarez memainkan sekitar 10 pertandingan untuk FC Groningen di musim 2006-2007 dan mencetak 2 gol. Walau tidak memiliki prestasi besar di FC Groningen, pengalaman Suarez di Belanda membantunya beradaptasi dengan gaya bermain Eropa dan membantunya mempersiapkan diri untuk karir yang lebih sukses di masa depan. Setelah 1 musim bersama FC Groningen, Luis Suarez pindah ke Ajax Amsterdam pada tahun 2007. Ini adalah langkah besar dalam karir Suarez dan membantunya untuk memperluas bakat dan pengalamannya. Di Ajax, Suarez memainkan banyak pertandingan dan menunjukkan performa luar biasa. Bersama Ajax Amsterdam, Luis Suarez mencetak sebanyak 111 gol dalam 159 pertandingan dan berhasil menjuarai era divisi tahun 2010-2011 dan Piala Belanda 2010. Di samping itu, ia juga meraih gelar individu seperti top skor era divisi tahun 2010 dengan mencetak 35 gol dalam 33 pertandingan dan pemain terbaik Belanda di tahun 2010. Dengan performanya yang bagus di Ajax Amsterdam, banyak klub elit Eropa meminatinya, tetapi pada tahun 2011 ia memilih untuk bergabung dengan Liverpool di Premier League sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Luis Suarez bergabung dengan Liverpool dengan mahar 22 juta euro. Catatan karir Luis Suarez di Liverpool sangat luar biasa. Ia mencetak gol sebanyak 82 gol dalam 133 penampilan selama berseragam Liverpool. Meski gagal mengantarkan Liverpool menjadi juara Liga Inggris, akan tetapi prestasi secara individu sangat luar biasa. Ia meraih penghargaan pemain terbaik Liga Inggris tahun 2013-2014 dan menjadi top skor Liga Inggris di tahun yang sama. Tapi bukan Suarez namanya apabila tidak terlibat kontroversi yang paling diingat ketika ia melakukan tindakan rasisme terhadap Patrick Evra pada tahun 2011. Bahkan Luis Suarez sudah sejak lama menjadi pusat perhatian media dengan kontroversinya pada tahun 2010 ketika ia bersama Ajax Amsterdam di laga kontra VSV Eindhoven. Kala itu ia menggigit bahu Othman Bakar. Dengan sisi kontroversi, Luis Suarez tidak mengurungkan niat Barcelona untuk mendatangkannya di musim panas 2014 karena Barcelona kala itu membutuhkan tandem Messi dan Neymar di lini serang. Pihak Barcelona sadar dengan kebiasaan buruk Luis Suarez, khususnya kebiasaan menggigit lawan, maka Barca menyiapkan klausul anti gigit bagi Suarez. Klausul semacam ini tentu merupakan hal yang tak lazim dan mungkin baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah sepak bola. Barca sepertinya tak mau ambil resiko dengan membayar mahal pemain yang nantinya akan dihukum berat karena mengulangi insiden gigitan untuk keempat kalinya. Selama di Barcelona, Luis Suarez menjalin kemitraan yang sangat luar biasa bersama Neymar dan Messi yang kita kenal dengan trio MSN. Trio ini sukses mencetak 360 gol bersama-sama selama 3 musim dan membawa Barcelona treble untuk kedua kalinya. Luis Suarez sendiri memainkan sebanyak 198 pertandingan dan mencetak sebanyak 130 gol selama bermain untuk FC Barcelona dalam rentang waktu 2014 sampai 2020. Boleh dibilang karir Luis Suarez di Barcelona sangat luar biasa. Di Barcelona, ia mengalami puncak kejayaan dengan meraih gelar La Liga sebanyak 3 kali, 2015, 2016, dan 2018. Copa del Rey 2016, 2017, dan 2018. Liga Champions 2015, UEFA Super Cup 2015,
dan FIFA Club World Cup tahun 2015. Untuk level individu, ia meraih top skor La Liga tahun 2015-2016 dengan 40 gol. Setelah melewati masa indah bersama Barcelona, tiba juga masa untuk berpisah. Kata pepatah mengatakan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, itulah yang terjadi kepada Luis Suarez setelah 6 tahun membela panji kebesaran Azulgrana. Luis Suarez menyeberang ke Atletico Madrid pada tahun 2020. Tidak diumumkan secara resmi oleh Barcelona maupun Atletico Madrid. Namun, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Atletico Madrid membayar sekitar 6 juta euro untuk mempermanenkan Suarez. Ada beberapa alasan Luis Suarez terdepak dari Camp Nou. Menurut rumor yang beredar bahwa Suarez sudah terlalu tua untuk berada di skuad Barcelona. Bukan hanya rumor itu, ada rumor lain juga yang mengatakan kalau pelatihnya kala itu, Ronald Koeman, tak senang dengan kehadiran sang bomber. Menurut sebuah laporan yang dilansir dari Marca, kedua hal tersebut bukanlah alasan utama Barcelona menendang Suarez. Laporan tersebut mengatakan kalau bomber yang kini bermain untuk Gremio meminta perpanjangan kontrak sebanyak 4 tahun. Pihak Barcelona merasa tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Apapun alasannya, pada akhirnya Luis Suarez pergi dari Barcelona ke Atletico Madrid. Suarez berpamitan kepada teman-temannya dan seluruh staf Barcelona ketika ia meninggalkan Ciutat Esportiva Joan Gamper, kompleks latihan Barcelona, dengan meneteskan air mata di dalam mobil yang ia kendarai. Perpisahan Luis Suarez hanya dengan sebuah jumpa pers tanpa kehadiran para fans. Sungguh perpisahan yang sangat sederhana bagi seorang yang sudah berjasa bagi klub dan seorang yang menjadi legenda karena trofi-trofi yang diberikan untuk Barcelona. Ia menyepakati kontrak bersama Atletico Madrid berdurasi 2 tahun. Selama di Atletico Madrid, ia menorehkan 34 gol dari 82 pertandingan di semua kompetisi yang dijalani Atletico Madrid dan memenangkan gelar La Liga 2020-2021. Gelar bersama Atletico Madrid sangat spesial bagi Suarez karena dengan gelar ini ia membuktikan bahwa ia masih sangat layak menjadi salah satu penyerang berbahaya, sekaligus menjadi bukti kepada Barcelona dan Ronald Koeman yang membuangnya adalah sebuah kesalahan. Luis Suarez menghabiskan waktu bersama Atletico Madrid sampai Juni 2022. Penyerang asal Uruguay itu tidaklah lama di sana, tetapi waktu singkat itu sangat membekas baginya. Bagaimana tidak, setelah ia dibuang dari Barcelona, Atletico Madrid membukakan tangan dan menyambutnya hingga ia merasa dihargai oleh seluruh orang di sana. Dalam sebuah perpisahan dirinya bersama fans di Stadion Wanda Metropolitan dengan meneteskan air mata, ia berkata, "Terima kasih kepada semua fans Atletico satu persatu. Cinta yang mereka berikan kepada saya sejak saya tiba sangat mengesankan dan saya tidak akan melupakannya. Saya sangat berterima kasih juga kepada rekan-rekan saya. Saya coba membalasnya dengan aksi di lapangan. Saya memberikan diri saya 200% kepada klub yang membukakan pintu untuk saya. Saya akan membawa kasih sayang ini berjalan dengan saya setiap hari. Setelah tidak dapat menikmati waktu saya dengan orang-orang yang saya cintai musim lalu, saya membawa Atletico bersama saya di hati saya," kata Luis Suarez. Setelah berpetualang di Eropa, akhirnya Luis Suarez kembali ke Uruguay untuk membela klub lamanya Nacional dengan status bebas transfer. Di klub ini, ia membuktikan bahwa dirinya masih sang penyerang mematikan. Ini terbukti dengan 6 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan dan membawa klub Uruguay itu memenangkan Liga. Pada tanggal 31 Desember 2022, Gremio, klub asal Brazil, mengumumkan Suarez akan bergabung dengan klub dengan kontrak 2 tahun. Hebatnya, ia langsung mencetak hat-trick di laga debut bersama Gremio. Bersama timnas, Luis Suarez melakukan debut seniornya pada tanggal 8 Februari 2007 dengan membawa Uruguay menang 3-1 melawan Kolombia. Di timnas Uruguay, ia mampu mencatatkan 132 penampilan, menorehkan 68 gol dan membawa Uruguay juara Copa America. Luis Suarez layak dijadikan sumber inspirasi bagi pemain sepak bola yang ingin mencapai kesuksesan. Ia dikenal memiliki kerja keras yang luar biasa, tekad dan semangat untuk sukses meskipun mengalami banyak hambatan dan kontroversi selama karirnya. Suarez terus bangkit dan membuktikan dirinya
sebagai pemain kelas atas. Komitmen tak tergoyahkan terhadap olahraga dan upayanya untuk sukses memotivasi banyak orang. Selain itu, latar belakang yang sederhana dan kesulitan awal dalam memperkenalkan dirinya di dunia sepak bola menunjukkan betapa pentingnya keberanian dan dedikasi dalam mencapai tujuan.